Anies sekarang ini satu-satunya tokoh yang telah melampaui pemenuhan syarat minimal untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Konstelasi politik nasional berubah ketika Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan secara resmi dukungannya kepada Anies Baswedan baru lalu. Dengan diumumkannya secara resmi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Syuro Partai PKS, Dr. Sohibul Iman, begitu pulang dari Istanbul, Turki, di Bandara Soekarno-Hatta baru lalu, berarti 3 partai yang terdiri dari Partai Nasdem yang telah terlebih dahulu mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan, Partai Demokrat menyusul Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon secara resmi dari Partai Demokrat untuk Presiden periode 2024-2029, dan terakhir baru lalu Partai Keadilan Sejahtera yang mengumumkan secara resmi dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024, dan dengan ini berarti satu-satunya bakal calon presiden yang secara resmi telah sah mendapatkan tiket untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 memenuhi presidensial threshold 20% adalah Anies Baswedan. Dengan demikian, konstelasi politik berubah sekarang ini. Kita tahu bahwa ambang batas 20% persyaratan bagi seorang bakal calon presiden untuk bisa mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU, harus dia setidaknya mendapatkan kursi 115 dari 579 kursi yang ada di DPR. Dengan telah secara resmi dukungan dari 3 partai ini, berarti Anies Baswedan telah sah secara resmi untuk didaftarkan menjadi calon presiden Republik Indonesia ke KPU untuk Pilpres 2024. Partai Nasdem memiliki kursi di DPR 59 kursi. Partai Demokrat memiliki kursi di DPR 54 kursi. Sedangkan Partai PKS memiliki kursi di DPR 50 kursi. Dengan demikian, jumlah kursi untuk 3 partai ini di parlemen sebanyak 163 kursi. Dengan persyaratan 115 kursi yang harus dipenuhi, berarti Anies Baswedan telah melampaui persyaratan minimal jumlah kursi dari 20% persyaratan yang dibutuhkan. Sahabat BN, kalau kita perhatikan sekarang ini,
KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai P3, dan Partai PAN, sampai saat ini masih berkutat pada siapa yang akan mereka calonkan sebagai bakal calon presiden. Sebab di antara ketiga partai ini, sekarang ini belum ada kata sepakat untuk mendukung satu orang bakal calon. Kita tahu Partai P3 mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Sedangkan Partai Golkar masih kukuh untuk mencalonkan Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk bakal calon presiden. Berarti partai yang kita lihat adalah di bawah kendali Joko Widodo ini, atau di bawah kendali penguasa ini, belum lagi bisa menyepakati siapa yang akan mereka dukung. Kita lihat lagi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai PKB belum juga menyatakan dukungan resmi untuk mencalonkan siapa yang akan menjadi bakal calon presiden secara resmi dari mereka. Sebab sampai saat ini kita lihat Gerindra telah mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Sedangkan Partai PKB sampai saat ini belum menyatakan lagi dukungannya kepada siapa yang akan dicalonkannya untuk bakal calon presiden Republik Indonesia. Jadi belum ada sampai sekarang. Sehingga Prabowo sampai saat ini masih secara resmi belum lagi memenuhi syarat minimal untuk bisa didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden. Karena belum lagi memenuhi persyaratan minimal 20%. Kita lihat lagi PDIP. PDIP sampai saat ini belum lagi secara resmi mengumumkan siapa yang akan mereka calonkan sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Kendati pun dari segi kursi PDIP telah memenuhi syarat untuk mendukung atau mengusung satu pasang calon dari partai mereka. Walaupun kalau kita lihat dari persentase partai ini tidak sampai perolehan suaranya dalam pemilu 2019 lalu 20%. Hanya 19,sekian%. Dengan demikian sahabat, kita melihat Anies sekarang ini satu-satunya tokoh yang telah melampaui pemenuhan syarat minimal untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dengan ini, rakyat Republik Indonesia tentu tidak ragu lagi terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia yang nantinya setelah dibuka pendaftaran ke KPU untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia sekarang telah bisa bergerak untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan telah resmi didukung 3 partai yang telah melampaui persyaratan minimal untuk menjadi calon presiden. Sahabat BN, banyak sebenarnya yang menjadi tanda tanya. Kenapa di dalam partai-partai yang ada di koalisi perubahan sekarang ini memberikan dukungan
dan pengusungan kepada Anies Baswedan tampaknya seringkali terkesan mendadak. Kita tahu deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem terhadap Anies dulu juga terkesan sangat mendadak sekali. Ketika kita tahu pemberitaan Tempo turun yang memberitakan Ketua KPK, kata pemberitaan Tempo, berupaya untuk menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan kepada penyidikan. Di saat-saat itulah Partai Nasdem segera mendeklarasikan pencalonan terhadap Anies Baswedan. Demikian juga kalau kita perhatikan Partai Demokrat baru lalu juga tampak begitu mendadak di tengah-tengah hingar-bingarnya antara teka-teki yang belum terjawab, di tengah berbagai isu yang berkembang saat itu. Partai Demokrat dengan lantang meresmikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dan malah Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan tegas mengatakan bahwa dukungan Demokrat terhadap AHY tidak ada punya persyaratan apa-apa. Tidak tergantung apakah nanti cawapresnya AHY atau tidak. Partai Demokrat dengan tekad bulat memberikan dukungan kepada Anies. Dan Partai Demokrat juga menyatakan bahwa dia akan bergerak dari DPP sampai ke struktur Demokrat di desa-desa untuk mensosialisasikan Anies Baswedan secepatnya. Bahkan malah Partai Demokrat kita lihat mengemukakan ide pertama untuk sesegeranya Koalisi Perubahan membentuk Sekber, Sekretariat Bersama, dalam upaya menggerakkan mesin politik partai koalisi. Terakhir, di tengah-tengah pertanyaan muncul dari berbagai pihak, kenapa partai PKS belum juga mengumumkan, sementara isu-isu pernah berkembang bahwa partai PKS malah dirayu dan ditawari kursi menteri dan juga ditawari dana untuk kampanye. Publik jadi agak khawatir apakah partai PKS tidak berpindah ke lain hati. Dan di tengah-tengah itu sengaja dari Istanbul belum sampai ke kantor DPP PKS, masih di bandara, Wakil Ketua Umum Dewan Syura Partai PKS, Dr. Sohibul Iman, dengan didampingi Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan, dan juga dengan dihadiri dari pihak Partai Demokrat dan dari pihak Partai Nasdem, diumumkan secara resmi dukungan PKS kepada Anies Baswedan. Dan kita tahu seperti dijelaskan oleh Dr. Sohibul Iman terhadap kepastian dukungan ini, Dr. Sohibul Iman dan Sudirman Said langsung terbang dari Jakarta ke Istanbul, Turki, menemui Ketua Umum Dewan Syura PKS, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang sedang berada di Turki, untuk membicarakan kepastian tentang dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan setelah didapatkan kata sepakat, Ketua Umum Dewan Syura PKS menugaskan kepada Wakil Ketua Umum Dewan Syura PKS, Dr. Sohibul Iman, untuk mengumumkan kepada publik secara resmi
dan Sohibul Iman bersama Sudirman Said langsung terbang dari Turki ke Jakarta dan masih di Terminal 3 di Bandara Dr. Sohibul Iman mengumumkan secara resmi dukungan PKS terhadap Anies Baswedan. Bagaimana dengan cawapres? Ketiga partai ini telah sepakat bahwa yang penting dulu umumkan secara resmi bahwa ketiga partai ini telah sepakat mengusung dan mendukung Anies Baswedan. Persoalan cawapres nanti akan bisa dibicarakan kembali dengan tidak ada satu partai pun di antara yang tiga partai ini yang bersikeras, yang memaksakan kehendak terhadap seorang tokoh untuk cawapres mendampingi Anies. Tetapi mereka akan dengan legowo terhadap siapapun yang akan mereka sepakati untuk cawapres mendampingi Anies. Sangat elegan sekali kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada koalisi perubahan ini. Namun, sekali lagi, dinamika politik jelas akan lebih cepat lagi gerakannya. Ketika sekarang ini konstelasi politik telah berubah di Republik ini. Dan sekali lagi, konstituen Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS tentu telah bergerak dari DPP sampai ke akar rumput di desa-desa di seluruh Republik ini untuk mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang telah sah dan resmi dari koalisi perubahan. Tantangan, hambatan, gelombang untuk merenangi lautan politik Pilpres 2024 guna mencapai pantai kemenangan untuk RI 1 dan 2 2024 nanti, jelas sekarang ini telah mereka tiga partai telah siap. Dan apakah ada kemungkinan tiga partai ini akan bertambah? Jelas ada kemungkinan ketiga partai ini akan bertambah. Dan kita juga mendengar bisik-bisik bahwa komitmen dari tiga partai ini konon kabarnya jika nanti Anies ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa terpilih dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, kemungkinan besar komitmen mereka tidak ada partai-partai yang naik di jalan, sehingga dengan ini mereka bermaksud bahwa berapa jumlah pendukung dan pengusung Anies dari awal tetap sebanyak itu sampai nanti ke akhir masa jabatan Anies Baswedan. Tidak ada lagi istilah naik di jalan, bergabung di pertengahan perjalanan kabinet. Sehingga yang oposisi dari awal sampai akhir tetap oposisi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.